Ustadz, bagaimana cara untuk menghadirkan idrak silah billah? Jadi kesadaran hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada diri sendiri. Salah satu yang biasa dilakukan oleh para ulama dulu itu adalah dengan cara uzlah. Uzlah itu menyendiri. Menyendiri untuk beribadah pada Allah, untuk bertafakkur, bertadabbur, melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri, sedang dekatkah dia dengan Allah atau sedang jauhkah dia dengan Allah. Para ulama itu dulu sebagian mereka memiliki waktu tersendiri yang dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Dia melakukan perenungan-perenungan. Dari perenungan-perenungan itu lantas kemudian muncul sebuah perasaan semakin kuat dia beriman pada Allah. Kalau zaman Nabi namanya tahannus. Tahannus itu Nabi itu duduk di atas Gua Hira, lalu kemudian Rasulullah bertafakkur, bertadabbur, meresapi muhasabah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia semakin baik. Ini bisa dilakukan di tempat-tempat ibadah, di masjid, iktikaf lah di sana, mabit lah dia di situ. Dia merasakan kesadaran diri dia, sadar sedang dekat atau sedang jauh. Kalau sedang jauh dengan Allah, tobatlah saat itu juga. Kalau sedang dekat dengan Allah, semakin kuatkanlah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat. Ini yang perlu. Kesadaran ini bagaimana kita menduga, mengira-ngira. Idrak itu artinya mengira-ngira, mengukur kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau teorinya para ahli tasawuf, semakin dekat dengan Allah itu semakin dia tidak tergantung kepada materi dunia. Bukan berarti dia tidak memanfaatkan materi dunia, tapi kemanfaatan yang dia lakukan itu adalah justru untuk mengembangkan manfaat barang yang dia pegang, tapi bukan untuk dia tergantung kepada barang itu. Jadi kalau dia punya HP, dia manfaatkan HP ini bukan untuk tergantung kepada HP ini, tapi untuk memberikan manfaat lebih banyak lagi dari apa yang dipegang oleh orang itu. Itu namanya orang yang memberikan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai pun kalau itu namanya hal yang paling dia cintai dan itu kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kedekatan dia dengan Allah, dia akan berikan. Karena dia tidak lagi terikat dengan materi-materi. Contoh siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika diminta untuk menyembelih anaknya, apa yang dilakukan? Lakukan. Anaknya diajak ngobrol, ya jalan. Karena apa? Anaknya juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat dengan Allah, semakin tidak lagi berpikir materi-materinya. Anak pun dikorbankan. Nabi Ibrahim diminta oleh Allah. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diminta? Dua, harta dan jiwa. Harta pun dikasihkan, jiwa pun diberikan. Karena dekat dengan Allah. Itulah hebatnya orang-orang dulu yang dekat-dekat dengan Allah. Mati itu ditunggu-tunggu. Itu bedanya dengan saya. Saya itu takut sama mati. Jangan-jangan saya nanti cepat mati. Tapi kalau para sahabat Nabi dulu itu, faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantazir. Di antara mereka itu ada orang-orang yang memang sudah memenuhi janjinya. Janjinya itu apa? Janji mereka itu semua sama. Saya al-mautu fisabilillah. Saya akan mati di jalan Allah. Itu janji mereka semua. Mati di jalan Allah itu janji mereka semua. Saya ingin mati di jalan. Dan itu menjadi sebuah cita-cita yang tertinggi. Tapi ada yang terpenuhi, ada yang enggak. Ada yang dikasih sama Allah, ada yang belum. Sebagian menunggu. Itu orang dulu itu begitu. Nah kalau orang sekarang kan enggak berani. Mau ngomong mati, jangan-jangan mati beneran. Jadi enggak berani dia ngomong mati.
Karena takut sama matinya. Kenapa dia takut matinya? Karena dia masih sangat dekat dengan materi. Baik itu anak, istri, keluarga, harta, tempat tinggal, apapun dia masih terikat dengan itu. Sehingga dia menjadi berat untuk meninggalkan yang ini, gitu loh, meninggalkan dunia ini. Untuk bertemu Allah yang memberi dunia itu pun dia tidak siap. Kayak gini. Ada sama bosnya dikasih mobil, dia kamu kasih, pakai ini mobil. Nah, dipakai dia. Lalu suatu ketika dia bilang, tolong kamu kesini ya. Nah, terus saya kalau ke situ mobil saya gimana? Udahlah kamu kesini aja ketemu saya. Nanti eman saya mobil saya. Ini sifat kita itu kan masih sering gitu. Saya lah ya. Kamu segera kesini dong. Duh, lah gule cek enak ya. Jadi kan mikirnya kan saya. Terus ketemu Allah. Padahal yang ngasih nikmat itu Allah, yang ngasih gule Allah, yang ngasih semuanya ini Allah. Tapi kita nggak kepengen ketemu sama dia. Kita ini kan kepengennya terlihat dengan alam ini aja. Alam ini yang dinikmati. Nah, urung nikah. Loh kok situ lagi, masya Allah. Tolong jangan dimaknai. Ini hanya kalimat, itu kalimatan. Iya, itu hanya ngomong. Jangan dikasih persepsi apapun. Persepsi tentang itu nggak benar gitu aja. Jadi jangan lagi mikirkan itu, ditinggal gitu. Ya, ditinggal. Nah, salah satunya yang menjadi paling dekat derajatnya dengan mati fisabilillah tadi itu apa? Zikrullah, zikir. Sampai Rasulullah mengatakan zikrullah itu pahalanya sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Gitu. Sampai pun bahkan itu yang dapat mengalahkan orang yang zikrullah itu adalah orang yang berangkat jihad fisabilillah dengan harta dan nyawanya dan tidak kembali semuanya. Hartanya juga nggak kembali, nyawanya juga nggak kembali. Nah, zikrullah ini sebenarnya kan bisa dilakukan di setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun, dimanapun. Tapi kan berat kita. Jalani ini kan berat. Lebih banyak terikat dengan materinya kan kita ini daripada zikir. Bahkan lihat materi pun kita nggak ingat Allah. Padahal zikrullah itu harusnya melihat materi apapun yang diingat adalah Allahnya, bukan materinya. Itu masalahnya yang repot itu kan kita gitu. Melihat orang baik yang dilihat, yang diingat orangnya, nggak diingat Allah yang menciptakan yang kayak begitu. Melihat pantai yang bagus, kita yang ingat bagusnya saja, pantainya, nggak ingat Allah yang membuat pantai yang kayak gitu. Ini loh zikrullah itu beratnya di situ. Karena itu mengukur kedekatan seseorang dengan Allah itu adalah mengukur kecintaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu zikrullah. Ya, semakin jauh dia dari ketergantungan pada materi, maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadinya semakin mudah dia untuk mengamalkan apa saja yang diperintahkan Allah, dan semakin mudah bagi dia meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Mudah. Sebab apa? Sebab dia tidak banyak tergantung kepada materi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.